Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Nah, sekarang tim Kabroto berkesempatan untuk melakukan test drive Suzuki Fronx rute kombinasi dengan jarak yang cukup jauh. Dan kita akan tes seberapa irit mobil ini, dan surprisingly, bensin mobil ini tuh bisa seirit motor, guys. Nah, sekarang gue akan coba performanya di mode manual. Gue ngerasa ini mobil bukan kayak mobil 300 jutaan gitu ya. Yang menarik dari Suzuki Fronx ini, dia punya harga terjangkau, tapi fitur dan rasa kenyamanan yang diberikan di mobil ini itu jauh di atas rata-rata kompetitornya. Itu yang menarik dari Suzuki Fronx ini. Jadi penasaran kan kelebihan dan kekurangannya? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Jadi buat yang belum tahu, Suzuki Fronx ini ada 5 varian, guys. Tipe yang base-nya itu tipe GL manual, itu harganya 259 juta. Udah gitu untuk tipe yang GL yang otomatis harganya 271 juta. Kemudian ada tipe atasnya tipe GX yang manual harganya 276 juta. Kemudian tipe GX otomatis harganya itu 293 juta, dan yang paling atas itu adalah tipe SGX, hanya tersedia transmisi otomatis. Harganya itu cuman 319 jutaan aja nih. Selain perbedaannya ada di fitur antar varian, perbedaan yang paling signifikannya itu ada di mesinnya, guys. Jadi untuk tipe yang GL itu pakai mesin K15B tanpa bantuan hybrid, guys. Sedangkan untuk tipe yang GX dan SGX itu pakai mesin K15C dengan bantuan mild hybrid. Nah, sekarang kita lihat mesinnya nih. Ini dia mesinnya. Jadi mesinnya ini adalah K15C dengan bantuan mild hybrid, yaitu 4 silinder DOHC berkapasitas 1500 cc, tenaganya itu 99 daya kuda pada 6000 rpm dan torsi 135 Nm pada 4400 rpm. Jadi ini dia yang membedakan. Tipe GX dan tipe SGX pakai mesin K15C, ini sebenarnya mesin yang sama juga digunakan oleh Suzuki Vitara. Sedangkan untuk tipe yang GL dia pakai mesin K15B, 4 silinder 1500 cc, tenaganya lebih gede. Dia itu bisa 103 daya kuda dan torsi 138 Nm. Jadi kenapa sih ada perbedaan di K15B sama K15C? Jadi memang peruntukannya beda nih, guys. Kalau kalian menginginkan performa yang impresif, kalian ambil yang K15B. Cuman kalau kalian mau balance dan lebih fokus untuk efisiensi bahan bakar, kalian pilih yang K15C. Jadi antara K15B sama K15C juga memiliki perbedaan. Kalau K15C itu pakai teknologi dual jet. Jadi injektornya ada 2 masing-masing per silinder. Jadi total ada 8. Pembakarannya makin sempurna yang berefek pada komposisi BBM makin efisien. Udah gitu transmisinya juga ada 2 pilihan nih. Untuk tipe yang GL dan GX itu tersedia transmisi 5 speed manual dan 6 speed automatic. Sedangkan untuk tipe yang SGX hanya tersedia transmisi 6 speed automatic. Menariknya transmisinya juga sama yang digunakan oleh Suzuki Grand Vitara terbaru. Itu dia yang menarik. Jadi semua tenaga tersebut disalurkan ke roda depan ya. Setelah bahas mesin, kita bahas bagian depannya karena bagian depannya ini menarik nih. Yuk. Nah, ini dia bagian depannya. Jadi bagian depan Suzuki Fronx ini berhasil menawarkan desain yang lebih futuristis dan stylish dibandingkan dengan kompetitornya. Gimana enggak? Lihat tuh. Lampu di area bawaannya ini bentuknya menipis, dia udah full LED juga ya. Terus grillnya gue juga suka bentuk heksagonal yang bentuknya agresif banget. Nah, yang menarik juga, dia lampu utama sama lampu fog lamp digabung, semuanya juga udah full LED. Dan kelebihan juga di mobil ini dia udah tersedia headlamp leveling. Jadi kalian bisa atur ketinggian lampu utama ketika lagi di jalan gelap. Dan juga untuk varian tertinggi itu ada selengkap. Makanya kalian kalau bisa lihat di depan ada sensor ADAS-nya sama ada kamera depan. Di mobil ini juga udah tersedia kamera 360, guys, gitu. Selain sensor ADAS di depan, sensor ADAS juga berada di atas kaca. Nah, sekarang kita lihat bagian samping. Ini dia bagian sampingnya. Jadi yang menarik dari Suzuki Fronx ini, dia itu bisa masuk ke 2 kelas ya. Masuk hatchback bisa, masuk ke crossover juga bisa. Masuk ke crossover karena tampilannya emang cocok banget, mulai dari dimensi sama ground clearance. Jadi panjang mobil ini 3,9 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya 1,5 meter. Nah, menariknya juga secara desain dia udah tersedia roof rail bawaan, jadi kalau mau bepergian jauh itu tinggal pasang roof box dan udah plug and play.
Dan kelebihannya juga di Suzuki Fronx ini, material bodinya itu kuat-kuat ya. Meskipun ini bukan produk Suzuki line up yang tertingginya gitu ya. Ini adalah sebuah hatchback entry level atau crossover entry level, tapi dia masih memikirkan kualitas bodi yang menurut gua nggak murahan. Bahkan ini nutup pintunya aja susah gitu, karena karetnya tebel. Jadi karena karetnya tebel, kekedapan kabinnya juga akan semakin baik. Yang membuat tampilan juga makin crossover adalah ini. Ada add-on over fender di keempat fendernya. Jadi tampilan crossover berasa gagah banget. Nih, kita ngomongin pelek dan ban nih. Jadi dia udah pakai velg alloy ya. Ukuran bannya itu 195, profil 60, menggunakan ring 16 dan itu semuanya sama ukurannya. Gitu. Ini yang ngebuat ground clearance itu cukup tinggi, yaitu 170 mm. Ini berkat penggunaan ring 16 gitu. Kalau seandainya pakai ring 16 itu ground clearance bisa lebih pendek lagi. Untuk penggunaan rem, depan cakram, belakang masih tromol tapi udah dilengkapi oleh ABS. Untuk penggunaan suspensi, dia ini yang depan udah independent MacPherson Sturt, sedangkan yang belakang itu pakai torsion beam. Tapi menurut gua karakter suspensinya ini cocok banget untuk di Indonesia. Karena bukan hanya nyaman, tapi juga stabil saat digunakan di kecepatan tinggi. Dan karena di mobil ini udah tersedia kamera 360 ya untuk tipe yang SGX ya. Makanya kalian bisa melihat ada kamera di bagian spion kanan kiri. Bagian belakangnya juga keren banget nih ya. Dia itu karakter desainnya ini serba menipis dan banyak tarikan ke gas gitu. Kita bahas lampunya nih. Jadi lampunya udah full LED dan yang gue suka desainnya itu nyambung dari ujung ke ujung. Jadi ini menambah kesan futuristik. Udah gitu di mobil ini juga udah tersedia rear wiper sama rear defogger yang ngebantu banget untuk di dataran tinggi gitu yang gampang ngembun karena dingin. Ya, jadi untuk varian yang hybrid tersedia emblem hybrid di sini. Dan hybridnya ini Suzuki beda karena dia menggunakan mild hybrid. Andalannya Suzuki itu adalah SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Nah, ntar kita cobain gimana rasa hybridnya. Tapi sebelumnya kita lihat bagasinya dulu nih. Ya, ini dia bagasinya ya. Jadi untuk di bagasi udah disediain sekat dan ini kalian bisa lepas. Ukuran bagasinya itu kalau jok row keduanya nggak dilipet 308 liter. Jadi menurut gue ya ini masih sedikit agak kecil ya, agak sempit. Tapi kalau misalnya jok row keduanya itu dilipat, itu menambah ruang kargo meskipun jok row keduanya ini nggak rata lantai guys. Tapi tenang aja, di mobil ini kan udah ada roof rail bawaan. Kalau merasa bagasinya kurang, kalian tinggal pasang roof box di atapnya gitu. Yuk kita lihat interiornya. Ini dia alasan mengapa Suzuki Fronx itu sangat value for money. Karena begitu lu masuk interiornya, lu langsung kerasa ini mobil premium. Jadi fiturnya nggak kopongan, terus juga build quality-nya ini bagus banget nih ya. Dari ban dashboard, memang dia full plastik. Cuman dari pemilihan warnanya dan kualitas plastiknya, itu nggak murahan. Jadi kalau lu tepok-tepok plastiknya ini masih berbobot dan ini kombinasi warnanya ini keren banget loh. Ada hitam, ada silver, sama ada warna merah. Dan ini yang menarik dari dashboard Suzuki Fronx. Dan yang menjadi kelebihan di Suzuki Fronx ini adalah joknya. Dia memang pengaturannya belum elektrik, tapi materialnya itu berbeda dengan line up Suzuki lainnya. Karena kalau lu kerasain, ini joknya lebih empuk. Bagian pinggul sama bagian headrest. Beneran ini lebih empuk, dia pengaturan juga udah lengkap meskipun masih mechanical, sliding, reclining, sama pengatur ketinggian khusus di driver. Dan ini joknya bahan kulit, materialnya ini cukup bagus. Tapi yang enak itu adalah busanya. Busanya itu empuk banget dibandingkan dengan line up Suzuki seperti Baleno, ini jauh lebih empuk guys. Udah gitu ngomongin dari segi fitur guys ya. Ada beberapa kelebihan di mobil ini ya. Pertama, dia udah ada head-up display. Ini sebenarnya di Baleno ada, cuman mengingat harganya cuma sekitar 319 jutaan. Ini gokil sih ada head-up display-nya, dan head-up display-nya ini nggak mengganggu sama sekali. Karena layarnya itu cukup invisible ya, dan angka yang ditampilkan juga cukup jelas. Dan kalau kalian nggak suka, kalian tinggal pencet tombol HUD-nya, dia secara elektrik akan turun. Karena ini yang SGX ya, dia itu ada selengkap. Dia udah ada adaptive cruise control, udah ada lane departure assist, sama dia juga udah ada autonomous braking. Jadi udah lengkap lah. Dan kalau kalian nggak suka dengan fitur ADAS, kalian bisa matiin nih, tombolnya ada di sebelah kanan sini. Kalau mau matiin autonomous braking bisa, lane departure assist ini juga bisa kalian matikan. Dan di mobil ini udah tersedia traction control. Menariknya nih head unitnya nih. Jadi yang gue suka, head unitnya Suzuki Fronx ini udah terintegrasi. Jadi udah bisa Bluetooth, udah bisa Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Udah gitu,
Head unitnya ini kan ukuran 9 inci. Dia bisa nampilin kamera 360 yang secara kualitas kameranya cukup bagus lah ya. Dia bukan yang terbaik, bukan yang paling jernih di antara mobil yang ada di Indonesia, tapi udah cukup lah untuk nampilin kamera 360 di mobil ini ya. Kalian tinggal pencet view. Nah, ini kalian bisa melihat dari bagian atas mobil nih. Jadi bird eye kamera 360-nya, mantap. Beralih ke tengah, setirnya ini mirip-mirip seperti line up Suzuki lainnya seperti Baleno maupun Suzuki Vitara. Dan enaknya juga di mobil ini udah tersedia nih, ada tombol adaptive cruise control, dia udah ada untuk pengaturan on off Bluetooth-nya, serta udah tersedia pedal shift. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu dari line up Suzuki, karena di Baleno nggak ada pedal shift, sedangkan di Frox ini dihadirkan fitur pedal shift karena memang transmisinya ini pakai 6-speed automatic. Makanya pedal shift ini berperan penting lah buat mengatur torsi dan tenaga ketika di jalan yang nanjak. Dia memang ya, speedometer ini belum digital ya, seperti mobil modern kebanyakan. Tapi yang gue suka desainnya ini cukup modern dan MID-nya ini lengkap. Dia selain ada odometer dan konsumsi BBM, dia ada grafik tenaga dan torsi. Dan itu seperti di mobil-mobil sport. Udah gitu dia udah ada jam digital, serta ada informasi mengenai kinerja mesin dan baterai. Ini ketahuan kalau misalnya seandainya mesin yang bekerja ini nyala, cuman seperti yang gue bilang, hybridnya ini Suzuki ini beda. Dia mesin akan tetap nyala di jalan rayap. Baterainya itu hanya berfungsi untuk membantu akselerasi di awal supaya mesin nggak terlalu terbebani gitu. Ada attention to detail yang menarik menurut gue karena dia itu suhu mesinnya masih pakai jarum analog yang sebetulnya itu lebih safety ya dibandingkan nggak ada jarum analog. Jadi ketika mobil off-road tiba-tiba panik gitu kan karena langsung nyala. Kalau pakai jarum ini kita bisa mengantisipasi kalau misalnya temperaturnya naik. Di konsol tengah, nah konsol tengah dia ada laci penyimpanan cukup kecil. Bisa juga dijadikan armrest, tinggal dimajuin aja. Dia memang kekurangannya rem tangannya masih mekanikal. Cuman tenang, rem tangan mekanikal ini lebih durable dan bisa dipakai buat slalom. Nah, ini dia persnelingnya masih pakai model tuas. Dia itu ada mode M. Jadi mode M ini full pedal shift yang bekerja. Udah gitu, yang gue suka AC-nya udah digital dan masih disediakan tombol fisik dari Suzuki. Jadi ini yang penting menurut gue. Untuk pengaturan AC itu harus ada tombol fisiknya supaya kita saat pengaturan lagi jalan itu nggak terlalu terganggu. Nah, dia AC-nya udah auto, belum dual zone, cuman AC-nya masih cukup dingin lah. Untuk di siang hari begini, terus udah ada front sama rear defogger juga. Udah itu kelebihannya di mobil ini, harganya 319 jutaan, tapi udah tersedia fitur wireless charging. Nah, jadi kita tinggal tempelin HP kita, dia udah otomatis nyala. Dan ketika kalian ingin menonaktifkan fitur wireless charging, tinggal tombol pencet yang bagian tengah sini. Nah, itu udah langsung aktif. Nah, sekarang kita akan coba bagian baris keduanya nih. Karena secara dimensi kan mobil ini kan compact ya. Gue pengen tahu aja nih. Tapi sebelumnya kita akan setting posisi nyetir gue dulu nih. Jadi biar lebih valid lah. Nah, oke, udah pas ini posisi nyetir gue. Langsung aja kita tes row kedua. Nah, ini dia nih. Pasti kalian tunggu-tunggu ya. Duduk di row kedua. Secara dimensi compact ya, cuman gue merasakan di bagian row keduanya ini masih cukup spacious ya. Di depan posisi nyetir gue, tinggi gue 175 cm. Jadi untuk legroom ini masih tersedia banyak dan juga untuk headroom juga masih tersedia banyak. Gue juga bingung ya, ini compact ya, compact banget, dimensi kecil. Cuman untuk ruang row kedua masih cukup lega untuk postur rata-rata orang Indonesia gitu. Jadi untuk kalian yang postur tingginya di bawah 190 cm atau 180 cm ini sebenarnya masih cukup nyaman guys. Memang ada beberapa yang agak ini ya, harus terbiasa gitu ya. Ini menurut gua joknya ini masih terlalu tegak dan nggak bisa diatur. Jadi untuk perjalanan jauh mungkin agak sedikit letih ya, karena memang nih ya, joknya ini masih cukup tegap ya. Kalau misal seandainya bisa lebih selonjor, bisa lebih nyender, itu makin nambah kenyamanan guys. Udah gitu sayangnya dia juga belum ada armrest maupun cup holder ya di bagian jok. Cup holder hanya ada di sisi door trim. Sayangnya dia juga untuk fitur seat pocket hanya tersedia di driver penumpang ya. Nih ya, kalau di sisi driver belum. Tapi tenang aja guys, di belakang juga nggak sepi-sepi amat. Ada AC juga ya di konsol tengah sini. Terus juga ada tempat charging USB dan juga Type-C. Dan juga ada fakta menarik juga nih ya. Dia itu bukan hanya kenyamanan juga yang dipikirkan, cuman juga safety ya. Selain tes tabrak mobil ini dapat bintang 4 ya, menurut gue itu cukup bagus. Dia itu penggunaan airbag-nya juga cukup banyak. Jadi dia ada di bagian setir, penumpang depan, sama ada di pilar. Jadi total ada 4 airbag. Dan itu untuk mobil entry level menurut gue udah lebih dari cukup.
Terus juga di mobil ini udah tersedia 6 speaker ya. Masing-masing itu ada di pintu, sama satu lagi ada tweeter di bagian pilar A. Jadi ngomongin eksterior udah, interior udah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu bagian test drive ya. Seberapa irit mobil ini untuk kombinasi, seberapa nyaman untuk harganya, dan juga gimana nih rasa performanya. Yuk langsung kita test drive aja. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Suzuki Fronx ini. Jadi sebelum kita membahas konsumsi BBM, performa dan juga handling, gue mau ngasih tahu dulu kelebihan dari Suzuki Fronx ini. Jadi posisi nyetirnya itu bisa fleksibel. Jadi meskipun kalian selonjoran itu khas sedan ya, bisa nyantai banget, selonjoran banget khas sedan, cuman tetap dia itu posisi nyetirnya itu commanding, tinggi, khas crossover. Jadi meskipun kalian pengen rasa berkendara yang sporty, untuk visibilitas ini bisa commanding karena tinggi, kalian bisa melihat jalanan yang ada di sekitar kita. Cuman memang untuk visibilitas ini nggak 100% luas ya. Kaca depan yang luas, ini lumayan ada blind spot banyak, di bagian kaca belakang juga. Cuman tenang aja, di mobil ini udah tersedia kamera 360, jadi kalau kalian masuk gang senggol, kalian nggak usah khawatir. Kualitas kamera jernih juga kok. Terus juga yang menjadi kelebihan di mobil ini itu adalah setirnya. Setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Untuk di harga 319 jutaan, oke banget itu fitur. Ini mobil yang gue rasain secara akselerasi bukan mobil yang dibuat untuk performa, namun mobil yang dibuat untuk efisiensi bahan bakar. Tenaganya bisa dibilang cukup lah. Dia nggak dibilang underpower enggak, tapi dibilang overpower juga enggak. Jadi ada di tengah-tengah dia. Tenaganya cukup banget, beneran. Udah gitu di mesin ini dibantu teknologi mild hybrid. Jadi gimana sih cara kerjanya? Berbeda dengan parallel hybrid seperti di mobil-mobil hybrid kebanyakan, yang dimana kecepatan merayap, mesin mati, baterai nyala bekerja untuk menjalankan mobil. Di mobil ini beda. Kalau mild hybrid yang digunakan Suzuki ini, dia itu kecepatan merayap, mesin akan tetap nyala. Baterai hanya bekerja untuk tarikan awal mesin. Ketika stop and go, itu baterai membantu menyalurkan tenaga gitu. Jadi mesin itu nggak terlalu terbebani guys. Yang which is itu berefek pada konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih irit gitu, karena mesin nggak terlalu terbebani gitu. Cuman tenaganya ini cukup kok. Ditambah lagi ya, di mobil ini tuh ada fitur pedal shift. Jadi kalian bisa atur tenaganya lewat gigi gitu. Kalian tinggal pindahin ke mode M. Nah ini pedal shift akan otomatis nyala. Dan karena ini 6 speed, rasionya itu cenderung pendek-pendek. Tidak seperti Suzuki Baleno, karena dia pakai 4 speed automatic, rasionya lebih panjang. Kalau ini pendek-pendek guys. Tapi kelebihannya juga kalau rasio pendek, ketika di pegunungan tenaganya itu ngisi terus. Udah gitu ini poin yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Gimana sih konsumsi BBM-nya? Sebelum kita nyoba mobil ini, tim Kabaroto udah ngetes Suzuki Fronx rute luar kota, konsumsi BBM-nya itu irit banget dapatnya 25 km per liter. Itu untuk rute luar kota ya, itu irit banget. Bahkan beberapa media lain itu bisa lebih irit lagi ngetesnya, yaitu sekitar 30 km per liter. Itu kayak bensin motor guys. Dan ketika gue mencoba rute kombinasi yang dominasinya itu macet, jadi gue nyobanya itu dari Pulau Gadung, terus gue ke tol Ancol Pluit, terus gue balik ke Lebak Bulus, Ciputat, Legok, Cisauk, Gading Serpong hingga BSD. Total jaraknya itu sekitar 100 km dan konsumsi BBM yang dihasilkan itu bisa 118. Dan itu irit banget guys, 18 km per liter untuk rute kombinasi yang dominasinya itu macet. Artinya gue masih melewati jalan-jalan dalam kota yang penuh dengan lampu merah, persimpangan yang ngantri panjang, macet-macet parah. Tapi memang kita juga mencoba rute yang lancar di tol. Cuma itu cuma sedikit doang. Mayoritas itu jalur macet dan konsumsi BBM masih bisa mendapatkan sekitar 118. Itu irit banget guys. Terus juga gue mau komonin dari baterai ini bekerja ya. Sebenarnya mobil ini ketika kita lepas gas pedalnya, kadang tuh ada terasa engine brake. Jadi ada hentakan engine brake yang lumayan berasa. Nah, di MID itu langsung ada indikator baterainya. Nah, itu adalah tandanya baterainya sedang mengecas. Gitu, jadi itu SHVS ya uniknya ya. Dia beda dengan hybrid-hybrid yang lain. Terus ngomongin dari karakter suspensi dan handling. Ini yang menarik nih ya. Ini yang gue suka dari Suzuki Fronx, karakter handlingnya. Jadi suspensi depan pakai McPherson, yang belakang itu pakai torsion beam ya, belum independen. Cuman dia rebounds-nya masih cukup rigid loh. Memang dia nggak seempuk
mobil-mobil mewah gitu lah ya, atau yang semacamnya, dia itu masih cenderung agak kaku dan rigid. Tapi rebounds-nya menurut gue masih cukup halus. Itu berefek pada handlingnya yang super predictable. Artinya ketika di kecepatan tinggi, body roll itu minim ya. Body roll itu minim ditambah setirnya itu direct banget dibandingkan dengan Baleno. Ini mungkin karena dimensinya lebih compact kali ya. Jadi setirnya jauh lebih direct mobil ini dibandingkan dengan Baleno ya. Ini yang menjadi kelebihannya Suzuki Fronx ya. Di depan ada polisi tidur, kita akan ngetes bantingan suspensinya ya. Nah, kecepatan standar seperti mobil di depan ya. Tuh ya. Dia suspensi depannya empuk, suspensi belakangnya agak sedikit kaku gitu. Mungkin kalau diisi full bakal lebih empuk lagi. Intinya kalau ngomongin rebound suspensi ini bukan yang paling empuk, bahkan cenderung agak rigid ya. Tapi kalau ngomongin handling ini bisa diadu dengan mobil-mobil yang fun to drive lainnya gitu. Karena bukan hanya body rollnya yang minim, tapi juga setirnya super direct. Dari segi pengereman juga pakem, karena di mobil ini udah tersedia fitur ABS. Feel-nya juga oke ya, enak banget. Dia bukan tipikal pedal rem yang kagok gitu, yang diinjak dikit langsung ngerem mendadak. Dia diinjak ada feeling-nya dulu, dan begitu kita membutuhkan daya rem yang lebih kuat, itu kalian tinggal injak agak dalam aja dan mobil langsung berhenti secara pakem. Udah gitu ngomongin radius putar ya. Radius putar mobil ini total 4,8 meter. Cukup baik untuk crossover yang ukurannya compact, karena memang kayaknya dari yang kita rasakan bisa lebih kurang sebenarnya dari 4,8 meter. Jadi ketika muter balik itu biasanya mobil lain langsung ke jalur paling pinggir, ini bisa langsung ke jalur tengah. Enaknya Suzuki Fronx radius putar itu patah banget. Kalau ngomongin fitur ya, di mobil ini tuh udah ada adaptive cruise control, dan enaknya dia udah ada lane keeping assist. Jadi buat yang baru belajar nyetir, kalau kalian keluar garis itu setirnya langsung otomatis memberikan assist untuk mobil ini stay pada jalurnya gitu. Dan juga di mobil ini udah tersedia autonomous braking. Jadi ketika mobil ini ngebaca ada sensor mobil depan ngerem mendadak dan kita nggak sempat ngerem, pertama dia akan memberikan notifikasi dulu, bunyi titit. Nah kalau misal kita nggak ada respon, baru mobilnya otomatis akan berhenti. Dan dia batas amannya di kecepatan 30 km/jam. Terus juga ngomongin fitur ya, dia udah tersedia head up display. Memang ada beberapa sebagian yang kurang suka, cuman tenang aja, ini bisa dinyalain dan juga bisa dimatiin guys untuk head up display-nya. Sama satu lagi yang menjadi keunggulan di mobil ini adalah kekedapan kabin ya. Dibandingkan dengan kompetitornya yang sebenarnya nggak perlu disebut mereknya, Suzuki Fronx ini mampu memberikan kekedapan kabin yang jauh lebih kedap dibandingkan dengan kompetitornya ya. Kalau knalpot motor 2 tak memang bakal masuk gitu, gimana pun kelasnya ini kan entry level, dia kalau motor 2 tak bakal tetap masuk ke dalam. Cuman kalau kayak misalkan suara angin, suara kolong, bahkan suara mesin, itu sangat kedap guys ya. Bahkan gimana ya, gue ngerasa ini mobil bukan kayak mobil 300 jutaan gitu ya kalau soal ngomongin kegedapan kabin, kayak mobil 500 jutaan untuk ngomongin kegedapan kabin. Nah sekarang gue akan coba performanya di mode manual. Oke, tenaganya cukup lah, tenaganya cukup. Jadi gini, kenapa mobil ini bisa dibilang lebih responsif dibandingkan dengan mesin K lainnya, karena sebenarnya output tenaganya sama, cuman yang membedakan ini adalah transmisinya. Jadi dia transmisinya kan 6 speed, rasionya lebih rapat, makanya tenaganya itu lebih terjaga dengan sangat baik lah, karena ya itu rasionya rapat-rapat. Jadi overall ya, sebenarnya mayoritas line up Suzuki yang mementingkan comfort oriented, kalau di mobil ini beda. Di mobil ini bahkan cenderung memberikan rasa sporty dan rasa fun to drive. Jadi ketika driver nyetir itu nggak merasa bosen. Mulai dari respon mesinnya yang cukup gesit, udah gitu juga handlingnya yang cukup rigid untuk di kelasnya. Yang gue suka juga dari mobil ini, dia masih menyediakan tombol fisik untuk driver. Contohnya ya, seperti pengaturan AC. Dia AC udah digital dan masih ada tombol fisik ya. Jadi ketika kita sambil nyetir itu jauh lebih gampang dibandingkan pengaturan AC yang full di layar. Jadi kesimpulannya adalah dengan harga 319.900.000 rupiah ya, ini worth to buy banget, value for money-nya dapet banget ya. Karena seperti yang gue bilang di awal, harganya terjangkau boleh, cuman seperti biasa Suzuki, dia ngasih kualitas yang nggak kaleng-kaleng, fiturnya juga bejibun, dan juga rasa berkendaranya itu juga dipikirkan agar nyaman dan juga fun to drive gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!